Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hai anakku yang solih dan solihah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, pada detik ini, kita masih menikmati indahnya Ramadan, indahnya berpuasa, indahnya tetap menjalani ibadah-ibadah walaupun tidak seperti biasanya dalam kondisi yang harusnya tetap kita berada dalam bersyukur. Kemudian salawat dan salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah teladan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kemudian pada kesempatan kali ini, untuk semua anakku yang solih dan solihah, Bapak akan menyampaikan sebuah kisah yang mana menjadi teladan bagi kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anakku yang solih dan solihah, banyak kisah-kisah hebat, banyak cerita-cerita luar biasa dalam Al-Quran. Dimanapun nanti anak-anak yang solih dan solihah bisa mencari tahu sendiri. Kali ini Bapak akan mengangkat satu kisah teladan terbaik di zaman Nabi, yaitu kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Dikisahkan pada suatu ketika ia dihantar oleh salah satu sahabat terbaik juga, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, untuk bertemu Rasulullah. Tahu tidak, umur Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu masih berusia 17 tahun. Ketika ketemu dengan Rasulullah, ia menjadi orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Kehebatan pertama dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Umur 17 tahun sudah meyakini kebenaran Islam, di mana orang-orang saat itu sedang mengalami zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas memilih untuk masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas selain orang yang pertama masuk Islam atau digolongkan sebagai as-sabiqul awwalun, orang-orang pertama menjadi pemuda atau penduduk Islam, ia juga orang yang sangat hebat dalam memanah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan atau pertempuran jihad yang kita sebut dengan perang Uhud, perang di Bukit Uhud, orang yang pertama kali membidik anak panahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa dia? Karena dia memiliki kehebatan membidik anak panah yang luar biasa. Dan keadaan itu sangat mengguncang. Keadaan itu sangat luar biasa mengagetkan ketika Nabi berteriak dari kejauhan, "Bidiklah panahmu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, bapak dan ibuku menjadi saksinya." Sontak tiba-tiba kaget sahabat yang lainnya. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Dia sangat kaget. Baru pertama kalinya Rasulullah berteriak menyemangati salah satu pasukan terbaiknya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kehebatan Sa'ad yang berikutnya. Dia sangat hebat memanah. Dan yang selanjutnya, Sa'ad tidak hanya hebat memanah, dia adalah orang yang sangat rajin berdoa kepada Allah. Saat sahabat-sahabat lainnya diganggu oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang jahiliyah saat itu, pada zaman itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah sahabat-sahabat Rasulullahmu dari ancaman orang-orang jahiliyah, orang-orang yang masih bodoh." Lalu seketika Allah pun mengabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika hingga akhirnya Rasulullah pun berdoa kepada Allah karena melihat Sa'ad bin Abi Waqqas sangat rajin berdoa. Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kabulkanlah setiap doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas." Ketika itulah
Sa'ad bin Abi Waqqas selalu berdoa dan selalu Allah kabulkan doa-doanya. Inilah kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi kunci di mana ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka dari itu, kepada anak-anakku yang solih dan solihah, ada 2 kunci dari pelajaran agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah hebatlah di dunia. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas hebat memanah, anak-anakku sekalian juga bisa menirunya atau mengambil kehebatan di bidang lain. Seperti saat ini, di tengah banyaknya penyakit atau wabah, bisa jadi di masa depan anak-anakku hebat di bidang itu, menemukan obat-obatnya, menjadi dokter, pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelajaran dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah hebatlah, rajinlah berdoa. Hebatlah berdoa. Ketika engkau hebat berdoa, rajin berdoa, maka tidak hanya selamat di dunia, Allah akan mencatat doamu sebagai amal kebaikan untuk selamat di akhirat. Inilah kunci yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, ia berani memeluk kebenaran Islam. Yang kedua, ia hebat dalam keduniaan, yaitu memanah, membela agama Allah saat itu. Dan yang ketiga, ia sangat rajin berdoa. Semoga kita di akhir hayat kita kelak menjadi termasuk golongan orang-orang seperti sahabat ini yang hebat di dunia dan juga sering berdoa untuk hebat di akhirat. Sebagai penutup, Bapak ingin memberikan satu sajak singkat kepada anak-anak yang solih dan solih. Petang hari melihat sawah, begitu sangat terlihat indah. Untuk anak yang solih dan solihah, tetaplah hebat, rajin berpuasa, berdoa, dan beribadah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.